juga mahasiswa UB. Oh, mahasiswa UB juga. Dari fakultas mana, Kak? Fakultas Teknologi Pertanian. Oke, siap. Dari Universitas Negeri Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta. Dengan ini Kak siapa namanya, Kak? Kak Cynthia. Cynthia. Hania. Rania. Hania. Kisti. Kisti. Oke, siap. Saya Arya Maulana dari TIP. Dari TIP. Oh, dari fakultas ini juga ya? Oh. Siapa? Siti Aminah. Siti Aminah. Dari fakultas mana, Kak? Dari Fakultas Teknologi. Teknologi Pertanian. Di negara kita itu dasar negaranya apa sih? Jadi dasar negara kita itu Pancasila. Pancasila. Dan menurut kakak, apa nilai-nilai yang ada dalam dasar negara tersebut? Kalau dilihat dari sila-silanya sendiri itu Pancasila kan ada 5 sila. Kalau dari yang aku pelajari itu dari sila yang pertama dan kedua itu tuh menganut nilai-nilai moral, yang dimana kan yang pertama ketuhanan yang Maha Esa dan yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu mencakup nilai moral kita sebagai identitas bangsa. Kemudian untuk sila 3, 4, 5 itu untuk aspek politik. Jadi ketiga nilai terakhir dari Pancasila itu mencakup nilai-nilai politik yang harusnya kita implementasikan sebagai identitas diri bangsa. Kalau menurutku gitu. Apa sih dasar negara kita itu? Pancasila. Pancasila ya. Dan menurut kakak ini nilai-nilai apa aja sih yang ada dalam Pancasila? Nilai ketuhanan, persatuan, Terus kemanusiaan. yang keadilan. Oke sih. Apa dasar negara kita? Dasar negara dasar Pancasila. Pancasila kan. Terus lalu menurut Anda, menurut kakak ini nilai-nilai apa saja sih yang ada dalam dasar negara tersebut? Gimana? Di Pancasila, di Pancasila itu ada nilai-nilai apa aja sih? Nilai-nilai ketuhanan, keadilan sosial, ya kayak gitu. Oke. Nih, apa sih dasar negara kita? Mungkin dasar negara kita Pancasila ya. Pancasila. Lalu menurut kakak sendiri nilai-nilai apa saja sih yang ada di dalam dasar negara tersebut? Nilai-nilai yang ada di dalam dasar negara kita ya ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kemasyarakatan, kebersamaan, terus keadilan sosial. Keadilan sosial. Oke, mantap. Nilai-nilainya mengandung filsafat yang mana itu bisa kita implementasikan dalam diri kita. Jadi dulu waktu pembuatannya sendiri, para pencetus Pancasila sendiri itu melakukan pendekatan secara filosofis kan. Jadi gimana caranya kita bisa jadiin Pancasila sebagai filsafat negara. Oke, mantap. Filsafat sama Pancasila hubungannya kayak itu loh, rule of way sebagai falsafah hidup. Falsafah itu. Ya kan kalau bisa sekarang ada juga filsafat Pancasila ya, filsafat Pancasila juga gitu. Iya. Itu juga saling keterkaitan untuk implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Mantap. Mungkin kalau nilai-nilai dari Pancasila itu kan juga berkaitan sama pemikiran-pemikiran dari filsafat terdahulu. Oke. Terima kasih jawabannya, Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, apa hubungan antara filsafat dengan Pancasila? Pasti Kakak udah tahu dikit-dikit lah minimal tentang filsafat gitu ya. Filsafat dengan Pancasila Iya. ya. Apa ya, kan Pancasila ini sebagai dasar negara. Jadi untuk pemikiran tentang kewarganegaraannya itu. Jadi kan filsafat tuh kayak pemikiran-pemikiran. Jadi kayak Pancasila ini dasarnya. Oke, siap. Mantap. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa sih hubungan antara filsafat dengan Pancasila? Pasti kakak kan udah tahu lah dikit-dikit mengenai filsafat gitu. Silakan. Mungkin dalam Pancasila itu kan ada beberapa hasil pemikiran dari tokoh-tokoh penting di Indonesia. Jadi Pancasila juga termasuk filsafat di Indonesia yang berasal dari dasar pemikiran tokoh-tokoh tersebut. Oke, mantap. Apa sih pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat? Menurut kakak gimana?
penting sih, kalau dilihat dari kepentingannya itu penting, tapi ini sangat ini ya, jadi kayak kita bertolak belakang. Kalau sebenarnya kita kan harus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila supaya nilai-nilai filosofinya juga bisa muncul kan. Tapi kalau dilihat dari budaya negara kita sendiri itu kayak korupsi itu kan udah jadi budaya, itu menjauhi nilai moral yang mana itu bukan merupakan filsafat yang jadiin sistem Pancasila atau sebaliknya itu. Oh gitu. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa sih pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat? Jadi Pancasila dan filsafat kalau berintegrasi itu seperti apa pentingnya? Sebagai mungkin dasar pemikiran suatu filsafat jadi beragam. Oke, siap. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa sih pentingnya filsafat Pancasila? Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat? Untuk ini sih sebagai dasarnya untuk pemikiran-pemikiran kedepannya kayak gimana? Kayak peraturan-peraturan apa aja. Oke, mantap. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa sih pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat? Nah, mungkin sangat penting sekali ya, karena Pancasila ini kan ada 5 sila yang sebelumnya udah disebut, dan itu kayak berperan banget buat perkembangan Indonesia sebagai dasar pemikiran yang pokok yang mendasari segala kegiatan yang ada di Indonesia. Kalau misal semua kegiatan yang ada di Indonesia itu berdasar pada Pancasila ini, mungkin akan tercipta kehidupan yang damai, aman, sejahtera. Terima kasih jawabannya. Bagaimana sikap yang harus dilakukan dalam mengamalkan nilai Pancasila? Kalau menurut kakak sendiri, sikap-sikap apa sih yang perlu diamalkan gitu? Kalau sikap-sikap sendiri itu kita sebagai masyarakat Indonesia dari kecil kan sudah diajarkan mulai dari etika, entah itu etika ke sesama sebaya atau ke orang tua atau ke yang lebih kecil, itu yang pertama. Jadi sopan santun, etika. Kemudian itu ada jiwa yang ketuhanan, maksudnya itu ya kita semua lahir kan udah dapat agama dari orang tua. Gitu. Nah itu harus kita implementasikan sebagaimana dengan penganut agama semestinya. Jadi nggak cuma ikut-ikutan. Dan itu yang juga jadi nilai moral yang paling penting sih. Kemudian untuk seperti untuk aspek politik atau pemerintahnya itu sendiri jujur, berlaku jujur. Jadi kecil itu udah diajarin jujur, nggak bohong. Jadi kan untuk gedenya nanti juga bisa mengajarkan kita sifat kayak anti korupsi, itu kan dimulai dari jujur. Ya contohnya itu aja sih. Oke, siap. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih sikap yang harus dilakukan dalam mengamalkan nilai-nilai dari Pancasila? Pertama tentunya harus mengamalkan sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa, dimana kita juga kan istilahnya manusia, yang dimana powernya itu ada di Tuhan. Yang kedua kan nilai-nilai Pancasila itu istilahnya kalau udah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, kayak insya Allah udah istilahnya norma-norma budaya Indonesia atau norma-norma Indonesia udah sesuai sama perilaku warga Indonesia yang baik. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih sikap yang harus dilakukan dalam mengamalkan nilai-nilai dari Pancasila itu? Gimana ya? Misalkan untuk ketuhanan yang Maha Esa, jadi kayak kita harus beribadah, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, ya. Seperti itu. Oke. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih sikap yang harus dilakukan dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Sikap-sikapnya ya sesuai dari sila-sila Pancasila itu sendiri ya. Kayak misalnya di sila pertama kan ada sila ketuhanan. Jadi mungkin kita harus beribadah, terus toleransi agama, terus tidak mengganggu ibadah agama lain. Terus di kemanusiaan kita harus saling menolong, saling membantu, bertegur sapa dengan yang lainnya, dan sila-sila berikutnya juga seperti itu. Oke, mantap.
Lanjut nih pertanyaan terakhir Kak. Menurut Kakak sendiri apakah sikap dan perilaku mahasiswa khususnya di lingkungan UB saat ini itu sudah sesuai gak dengan perilaku pengamalan Pancasila? Melihat di sekitar kita aja deh. Berhubung kita itu masyarakat sosial yang dinamis ya, kita kan selalu mengikuti arus budaya apa yang lagi tren. Untuk pengamalannya sih sudah sesuai, namun untuk beberapa itu mulai terpengaruh oleh globalisasi, kemudian juga masyarakat sekarang yang makin kapitalis, itu kan sebenarnya bukan budaya kita. Iya. Namun ya udah, kita kan ikut tren, jadi mau nggak mau ya ikut kapitalis. Tapi untuk sebagian besar juga udah bagus, udah sesuai pengamalannya. Jadi menurut Kakak mahasiswa UB ini udah sesuai ya pengamalan Pancasilanya gitu? Ya kalau dilihat dari etikanya, sebagian itu sudah mempraktikkan dengan baik. Kemudian untuk semangat belajar itu kan juga termasuk ya. Ya saya kira sih gitu. Oke, mantap. Pertanyaan terakhir nih Kak. Menurut Kakak di sini tuh apakah sikap dan perilaku mahasiswa, mungkin mahasiswa di sekitar di sini atau mahasiswa kenalan-kenalan Kakak ini sudah sesuai belum dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila? Mungkin untuk saat ini sudah mulai luntur ya. Sudah mulai luntur. Karena pergeseran zaman. Mana itu malah ke western-westernan. Oke. Lanjut nih Kak, pertanyaan terakhir. Jadi menurut Kakak ini apakah sikap dari teman-teman mahasiswa di sekitaran FTP UB ini sudah sesuai belum dengan nilai-nilai Pancasila? Kalau saya lihat-lihat sih sudah ya, karena kayak misalkan udah ada azan gitu pada kesana ke masjid, terus kayak apa ya, menegakkan keadilan gitu. Oke, terima kasih. Lalu pertanyaan terakhir nih, menurut Kakak sendiri apakah sikap dari teman-teman khususnya di lingkungan FTP UB ini sudah sesuai belum dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila? Kalau menurut saya, ini dari opini saya sendiri. Iya. Mungkin baru berapa persen ya, 60%-an. 60%-an ya. Karena kita tahu sendiri ada beberapa kasus yang baik itu yang terbuka ataupun yang belum terbuka, yang itu kasusnya tidak sesuai dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Seperti contohnya adalah kekerasan seksual, baik verbal maupun non-verbal atau bahkan fisik, itu kan sudah tidak sesuai dengan dasar-dasar nilai Pancasila. Jadi mungkin belum sepenuhnya. Oke. Itu saja mungkin sosial eksperimen dari kami. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu, dan apabila ada kesalahan kami mohon maaf.